jamaah? Alhamdulillah. Masya Allah, masih dalam suasana Idul Adha jamaah nih ya. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha buat jamaah yang baru bergabung hari ini ya. Kebetulan kita membahas hari ini adalah ku korbankan segalanya untukmu. Ini Masya Allah. Nah sebelum kita lanjut nih ada quotes nih yang perlu saya bacakan. Ada quotesnya menarik ya, mudah-mudahan ini menyentuh hati kita. Beli sepeda mahal mampu, tapi beli hewan korban mikir-mikir dulu. Nah ini dia nih di belakang nih. Sebaik-baiknya sedekah adalah dari orang yang banyak harta. Hadis riwayat Bukhari. Nah ini nih ya, mungkin nih kita bicara masalah tentang kurban nih. Kalau kita lihat sekarang ini lagi ngetren banget sepeda. Ada yang mereknya macam-macam, ada yang 40 juta, 80 juta, 100 juta, mampu kebeli. Pas giliran mau korban, aduh gimana ya, kalau bisa kambing aja dah yang cuma 3 juta katanya. Nah ini. Wah Habib Muhammad mohon izin ya, sebenarnya nih ya, hukum satu ekor hewan kurban itu untuk berapa orang sih penjelasannya? Ada yang beli nih, saya pernah dengar ya, satu ekor kambing buat satu orang. Ada yang bilang juga, oh satu ekor kambing itu bisa buat satu keluarga kok. Gimana yang benar nih, mohon izin penjelasannya, pencerahan supaya kita nggak ada khilaf nih di antara kita. Baik, gitu. Pertama sebelum membahas itu semua terkadang kan orang mikir nih, kadang-kadang orang nggak mau repot sesuai dengan otaknya tapi tidak sesuai dengan agama. Misal contohnya, oh saya kasih uang aja nggak usah kambing misalnya. Misal kambing harganya berapa 5 juta, sudah saya kasih uangnya. Mana afdol, ngasih uangnya atau beli korbannya? Maka sepakat ulama semua kalau Idul Adha beli kurban lebih afdol daripada sedekah uangnya walaupun uangnya jumlahnya banyak. Gitu. Misalnya sapi 50 juta misalnya, mana afdol? Sapinya atau uangnya saja? Sapinya kita belikan sapi, membagikan daging kurban Idul Adha lebih afdol ketimbang kita mengeluarkan hartanya. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan apakah cukup? Artinya dengan kita satu ekor kambing, memang hadis Nabi ketika Nabi memotong kambing, riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Ketika Nabi memotong kambing, ini korbanku an Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Memang Nabi SAW mengatakan ini korbanku buat diriku, buat keluargaku dan buat semua umatku. Nah ini tapi dalam jumhur ulama tidak bisa dikatakan, sudah kalau memang seperti itu tidak ada orang yang kurban sekarang ini sudah diwakilkan oleh Nabi SAW. Artinya mensyarikatkan, mensekutukan dalam pahala diperbolehkan. Maka dikajilah dalam ilmu fikih, dikatakan satu kambing tetap wajib buat satu orang. Satu sapi atau satu onta tetap buat 7 orang. Jadi bagaimana maksud daripada satu kambing cukup dengan satu keluarga? Di dalam kitab Bujermi itu Syekh Sulaiman Muhammad itu mengatakan di dalam kitab fikih yang besar, ini beliau mengatakan satu kambing buat satu keluarga maksudnya saqata, artinya gugur kesunahan satu keluarga. Misalkan satu keluarga kan sudah mukallaf semua misalnya. Jadi satu keluarga satu orang, satu keluarga satu orang, satu keluarga satu orang. Karena belum mampu mungkin atau sudah mampu. Jadi satu kambing satu orang, pahalanya buat yang motong. Dalam ilmu fikih gini, pahalanya buat yang motong tapi menggugurkan sunnah keluarga yang lain. Jadi artinya gugur sunnah aja. Karena sudah ada yang motong diwakilkan sama yang motong. Gitu maksudnya Imam Fadli. Maulana artinya diwakilkan. Paham. Jadi diwakilkan saja. Jadi menggugurkan sunnah saja. Tapi tetap kalau dia punya rezeki memotong silahkan. Karena gugur sunnah saja. Jadi sunnah kifayah namanya. Iya. Jadi satu orang yang melakukan, satu keluarga gugur sunnahnya. Tapi nggak dapat pahalanya. Tidak dapat pahalanya. Yang namanya tadi yang dipotong itu yang aja. Yang memotong, yang membeli itulah yang dapat pahalanya di dalam ilmu fikih. Seperti itu. Jadi kita artinya jangan pelit. Terkadang juga sama seperti beras fitrah misalnya kan minimal kan 3,5 kilo. Orang kaya ngeluarin 3,5 kilo malu dong. Maksudnya 3 kuintal atau satu kan seperti itu kan minimal saja. Misalnya kita minimal satu kambing sebanyak-banyaknya nggak ada batas ya. Lihat Nabi Allah Ibrahim berapa ratus ekor kambing unta yang dikorbankan
kurbankan, untuk lebahkan diperintahkan anaknya. Ini kita ambil pelajaran. Ya, ya, ya. Jadi bicara masalah tentang kurban ini, bicara masalah ini jangan sampai salah paham ya. Jadi kalau seandainya ada satu keluarga, satu sudah memotong berarti yang lain gugur sunnahnya. Hanya gugur sunnah. Hanya gugur sunnah. Tapi kalau bicara pahala yang dibagi-bagi enggak Tidak, gitu ya. hanya Jangan untuk sampai yang salah memotong. nih gitu. Nah ini Masya Allah luar biasa, terima kasih banyak nih buat Habib nih. Nah sekarang kita mau kasih kesempatan juga buat jamaah yang pengen curhat online nih. Yang sudah mengirimkan pertanyaannya atau permasalahannya ke sosial media Islam itu Indah. Dan sekarang waktunya kita mencoba untuk menghubungi yang bersangkutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Iya Mbak, silakan curhatnya. Iya, mau tanya, kan dulu saya belum diakikoi sama orang tua saya. Ya, Sekarang kan saya udah menikah. Apa sekarang itu udah gugur kewajiban orang tua saya buat ngakikoi saya, atau saya sendiri yang harus ngakikoi diri saya sendiri? oke. Ada Sama- lagi? Iya. Kalau ikut arisan buat kurban itu gimana ya? Oke, ada Lupa. yang nawarin ya? Arisan 1 tahun. Akikah, ini dia belum diakikahin si mbaknya ini dari rumah orang tuanya. Nah sekarang dia udah menikah, apakah dia masih punya kewajiban untuk akikah dirinya atau sudah gugur begitu saja Bib? Baik, pertanyaan yang bagus. Pertama saya mau luruskan, akikah ini bukan wajib, sunnah, kan berkewajiban. Bukan berkewajiban tapi sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Kapan? Ketika bayi lahir, 7 hari itu sunnah diakikahkan. Apabila tidak sempat 7 hari, dikelipatkan 7 hari, 14 hari. Apabila 14 hari belum sempat juga, sampai 21 hari. Nah itu terus kelipatan 7 hari, 7 hari. Dan dikatakan apabila anak bayi meninggal umur 7 hari, tetap belum gugur sunnah akikah buat itu anak. Nah lantas permasalahannya ketika ini anak dewasa, baligh, belum dihakikatkan juga, maka sunnah daripada orang tua bukan nunggu nikah Mbak, bukan nunggu nikah. Ketika Mbak sudah balighah, artinya sudah mulai keluar haid atau laki-laki sudah keluar mani, itu sudah putus kesunnahan daripada orang tua. Jadi sudah kembali tanggung jawabnya terhadap anak itu dia sendiri yang mengakikatkan dirinya. Bukan nunggu, jadi bukan nunggu menikah. Nah ini ketika itu anak sudah baligh, nah itu ikhtiar buat dia. Ikhtiar bagaimana? Dia bisa memilih mau ngakekahkan boleh, tidak juga boleh. Nah, tapi afdolnya tetap ulama mengatakan, jumhur ulama afdolnya tetap dia mengakekahkan dirinya sendiri. Seperti Iya, itu. ini bicara masalah tentang akikah ya. Mbak gimana Mbak, sudah jelas kan Mbak? Oh iya, udah jelas. Makasih ya. Iya makasih banyak Mbak, ya Ya, Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah nih ya, bicara masalah pengorbanan. Mohon izin guru-guruku yang terhormat. Nah bicara masalah tentang berkorban nih. Kalau kita berkorban ya untuk keluarga, ini Masya Allah luar biasa. Selain pahala yang tadi dibilang oleh para guru-guru kita, pahalanya ini berkah berlimpah dan juga pasti keluarga tuh pada senyum sama kita semuanya karena memang kita ini sudah membahagiakan mereka. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Nah nih buat jamaah nih ya, gimana senyum saya sekarang? Udah manis belum? Atau bahkan sudah ada yang kelepek-kelepek sama senyum saya. Asik. Nah kalau mau senyum menarik ya bahkan jadi ibadah, jamaah sepertinya harus coba nih. Ini nih ya, coba ini ada pasta gigi Pepsodent Siwak. Masya Allah. Coba bayangin jamaah. Siwak yang disunahkan Rasulullah sekarang mudah banget kita dapatkan karena terkandung dalam Pepsodent Siwak ini. Dan hebatnya lagi, siwak telah dikenal sebagai bahan antibakterial alami yang dapat merawat kekuatan gigi, menghilangkan plak gigi, dan kandungan mintnya memberi kesegaran nafas lebih tahan lama. Jadi nggak ada lagi tuh yang bau-bau mulut. Pokoknya akan terjamin memberi kebersihan dari luar dan dalam. Karena bahannya asli, alami, dan penuh dengan kebaikan. Nah, Pepsodent Siwak ini jelas terjamin halal. Dan bahkan sudah mendapatkan penghargaan sebagai Top Brand Halal Awards dari LPPOM MUI tahun lalu loh jamaah. Satu lagi nih yang bikin saya kagum nih jamaah ya. Setiap pembelian Pepsodent Siwak
sama saja kita telah berdonasi untuk program kesehatan gigi dan mulut anak yatim piatu dalam program Senyum Berbagi Berkah. Jadi Pepsodent ini akan mendonasikan 2,5% dari laba penjualan Pepsodent Siwak untuk program ini jamaah. Ya ini Masya Allah ya, udah senyum berpahala terus ditambah lagi kita dapat membantu sesama nih. Nah makanya mau gigi tetap kuat dan nafas selalu segar, gunakan Pepsodent Siwak. Insya Allah berkah. Alhamdulillah. Nah jamaah sambil mengisi hari libur ini nih, jamaah bisa ikutan challenge menarik di Instagramnya di @tanyapepsodent yang berhadiah uang tunai Rp200.000 plus hampers eksklusif untuk masing-masing 5 orang pemenang loh. Caranya gampang banget ya, dengan buka Instagram di @tanyapepsodent lalu cari postingan tentang kuis Islam itu indah dan ikutan challenge-nya. Ya Allah senang banget, mudah-mudahan hadiahnya berkah ya buat semuanya. Alhamdulillah. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali melanjutkan lagi untuk kelanjutan penjelasan dari guru-guru kita tentang tema kita pagi hari ini, ku korbankan segalanya untukmu. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.